Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arlinda Paradisa, salah satu peserta CPNS BPK tahun 2022 yang saat ini sedang menjalani diklat dengan materi nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Berakhlak sendiri merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, berakhlak ini wajib dimiliki oleh para ASN yang memiliki peran penting dalam menjalani tugasnya di pemerintahan. Nah, di materi kali ini saya mendapatkan tugas untuk mengulas suatu artikel yang berisi tentang organisasi yang menerapkan nilai-nilai berakhlak ini. Dan setelah mencari-cari, saya menemukan artikel yang ini. Judul artikelnya adalah Launching Transformasi Budaya Birokrasi di Paresto, AIM Apresiasi Inovasi Cegah Korupsi. Artikel ini dimuat dalam warta.com.info sp.polmankap.go.id. Sebelum membahas artikel tersebut, mungkin kita perlu tahu terlebih dahulu apa itu Diparesto. Nah, Diparesto ini merupakan singkatan dari digitalisasi pajak restoran yang sebelumnya telah disosialisasikan oleh Bapenda atau Badan Pendapatan Daerah Polewali Mandar pada tanggal 24 sampai 25 Maret 2022. Dan informasi ini dimuat dalam artikel makassar.antaranews.com. Nah, menurut pendapat saya, hal ini tuh sejalan dengan salah satu nilai-nilai dari berakhlak, yaitu adaptif. Sebagaimana kita ketahui bersama, saat ini kita sedang dihadapkan dengan era digital. Nah, salah satu produk yang muncul di era digital ini adalah pembayaran non-tunai atau munculnya berbagai macam e-wallet seperti OVO atau Dana. Pembayaran non-tunai atau e-wallet ini sangat memudahkan masyarakat untuk bertransaksi karena dapat dilakukan dari mana saja dan melalui aplikasi yang dapat diinstal melalui gadget mereka seperti handphone. Selain itu, kita pun sedang dihadapkan dengan pandemi COVID-19 yang tak kunjung usai, di mana sejak pandemi ini terjadi, pergerakan kita terbatas, sehingga untuk bertransaksi atau berbelanja kemanapun itu sangat sulit. Nah, dengan adanya transaksi non-tunai ini, kita semakin mudah untuk berbelanja dari manapun. Masih melanjutkan informasi yang ada di artikel makassar.antaranews.com tadi, di mana diinformasikan oleh Kepala Bapenda Kabupaten Polewali Mandar, Bapak Budi Utomo, bahwa selain sosialisasi transformasi budaya birokrasi digitalisasi pajak restoran, pada tanggal 24 sampai 25 Maret tersebut juga dilaksanakan bimbingan teknis aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah atau Simpada Bank Sulselbar. Nah, kembali hal ini sejalan dengan salah satu nilai dari berakhlak, yaitu kolaboratif, di mana untuk hal ini Bapenda bekerja sama dengan atau berkolaborasi dengan Bank Sulselbar guna meningkatkan kapasitas dalam pelayanan pajak daerah. Selanjutnya mari kita kembali ke artikel yang pertama tadi. Ini dia artikelnya. Judul artikelnya adalah Launching Transformasi Budaya Birokrasi di Paresto, AIM Apresiasi Inovasi Cegah Korupsi. Di artikel ini dimuat di warta.kominfo sp.polmankap.go.id pada tanggal 13 April 2022. Nah, perlu kita ketahui sebelumnya, AIM adalah sapaan akrab dari Bupati Polewali Mandar, yaitu Andi Ibrahim Masdar. Di artikel tersebut terlihat Bupati Polewali Mandar Andi Ibrahim Masdar secara resmi sedang menandatangani launching transformasi budaya birokrasi digitalisasi pajak restoran atau Diparesto pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 di ruang pola kantor Bupati. Dalam artikel tersebut dituliskan bahwa Bupati sangat mengapresiasi inovasi sistem digitalisasi pengelolaan pajak karena dapat memudahkan masyarakat atau wajib pajak dalam pengurusan dan pembayaran pajak di era teknologi informasi, khususnya pula mencegah tindakan korupsi.
Nah, ini juga sejalan dengan salah satu nilai berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, di mana berorientasi pelayanan itu lebih mengedepankan untuk memahami keinginan masyarakat atau kebutuhan masyarakat saat ini. Beliau juga mengatakan bahwa beliau berharap semua OPD ikut sistem ini agar terbantu di dalam pemeriksaan apapun yang dilakukan BPK atau KPK, karena sistem ini mudah dimonitor. Nah, kembali lagi ini akan dapat sejalan dengan nilai-nilai berakhlak, yaitu akuntabel, di mana dengan sistem ini pengurusan dan pembayaran pajak akan lebih transparan, seperti yang dikatakan oleh Kepala Bapeda Litbang Kabupaten Polewali Mandar Andi Himawan juga dalam artikel tersebut, yang memberikan apresiasi atas penerapan inovasi di Paresto. Menurutnya, inovasi ini akan semakin meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pajak ataupun retribusi daerah sehingga target pajak makin maksimal. Kemudian di artikel ini juga menunjukkan sikap kolaboratif antara perbankan dan Pemkab Polewali Mandar. Dari keterangan Muhammad Iqbal, head dari grup. Jadi dari kedua artikel tersebut dapat saya simpulkan bahwa pemerintah Polewali Mandar sudah menerapkan nilai-nilai berakhlak. Yang pertama yaitu berorientasi pelayanan, di mana pemerintah sedang mencoba memahami kebutuhan masyarakat di era digital saat ini. Kemudian yang kedua adalah adaptif, di mana pemerintah sudah mencoba beradaptasi dengan kondisi saat ini, yaitu dengan dihadapkannya kita dengan era digital dan pandemi yang belum usai sampai saat ini. Kemudian yang ketiga itu kolaboratif, pemerintah mencoba berkolaborasi atau bekerja sama dengan instansi lainnya untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan dalam tugas penerapan nilai-nilai berakhlak kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.